Sejak lama, jalur perdagangan adalah urat nadi dunia, dari Asia Timur hingga Eropa. Rempah-rempah yang berharga seperti pala, cengkeh, dan kayu manis mengalir melalui dua rute utama. Yang pertama, jalur sutra yang ikonik di darat. Yang kedua, jalur laut yang ramai melalui Laut Merah dan Teluk Persia. Semua rute ini bertemu di persimpangan jalan penting, yaitu Konstantinopel. Perdagangan ini menghasilkan kekayaan luar biasa bagi semua yang terlibat. Namun di pusat jaringan ini, sebuah kekuatan besar muncul, yaitu Kekaisaran Ottoman. Titik balik terjadi pada tahun 1453. Kekaisaran Ottoman berhasil menaklukkan dan mengambil alih Konstantinopel. Peristiwa ini punya dampak besar. Tiba-tiba jalur darat utama ditutup dan rute laut yang tersisa dikenakan pajak yang sangat tinggi. Ottoman secara efektif memonopoli rempah-rempah yang sangat dibutuhkan Eropa. Bagi pedagang Eropa, ini adalah bencana. Rempah-rempah yang dulunya mahal kini menjadi sangat mahal dan hampir tidak mungkin didapatkan. Harga melonjak dan ketersediaan menghilang. Eropa membutuhkan rempah-rempah bukan hanya untuk makanan, tetapi juga untuk pengobatan dan pengawetan. Jaringan perdagangan tradisional mereka telah lumpuh total. Eropa berada di bawah tekanan. Mereka punya satu kesimpulan, yaitu mereka harus mengabaikan Timur Tengah yang dikuasai Ottoman sepenuhnya. Inilah awal dari zaman penjelajahan. Dengan dukungan raja-raja seperti Pangeran Henry si pelaut di Portugal, para penjelajah Eropa mulai mencari solusi radikal. Rute laut baru yang bisa membawa mereka langsung ke Asia, mengelilingi seluruh benua Afrika. Pencarian akan rempah-rempahlah yang mendorong Eropa untuk berlayar dan secara tidak sengaja mengubah peta dunia selamanya. Dengan dukungan dari mahkota, Portugal berinvestasi besar-besaran. Mereka membangun kapal-kapal yang lincah dan cepat seperti karavel dan kapal dagang yang lebih besar daripada nau, yang mampu membawa muatan dan bertahan dalam perjalanan panjang melintasi samudra. Para navigator Portugis adalah yang terbaik di masanya. Mereka tidak berlayar membabi buta. Mereka menggunakan astrolab untuk menentukan posisi berdasarkan bintang dan kompas untuk menjaga arah. Ini adalah eksplorasi berbasis ilmu pengetahuan. Misi pertama adalah menemukan ujung benua Afrika. Setelah berlayar selama bertahun-tahun di sepanjang pantai barat, penjelajah Bartolomeu Dias akhirnya berhasil mengitari titik paling selatan pada tahun 1488. Dia menyebutnya Tanjung Badai. Namun Raja Portugal segera mengubahnya menjadi Tanjung Harapan, karena kini harapan untuk mencapai Asia terbuka lebar. 10 tahun kemudian, Vasco da Gama mengambil tongkat estafet. Dia melanjutkan perjalanan dari Tanjung Harapan, melintasi perairan yang belum dipetakan di Samudra Hindia. Dan pada tahun 1498, ia berhasil mencapai Calicut atau India. Rute laut langsung ke Asia akhirnya ditemukan. Namun misi mereka lebih dari sekadar rempah-rempah. Semboyan mereka adalah gold, gospel, and glory, yang artinya mereka ingin emas atau kekayaan, kejayaan atau membangun kekaisaran maritim, dan Injil menyebarkan agama Kristen atau Nasrani. Kapal Portugis pertama kali mencapai Malaka pada tahun 1509 di bawah pimpinan Diogo Lopes de Sequeira. Meskipun Malaka bukan bagian dari Indonesia saat ini, Malaka adalah pusat perdagangan maritim terpenting di Asia Tenggara saat itu dan menjadi gerbang menuju Nusantara. Awalnya Portugis hanya mencari dan membeli rempah-rempah yang dibutuhkan saja. Tapi lama-kelamaan muncul ide untuk menguasai wilayah dan rempah-rempah yang ada di Malaka. Hingga pada akhirnya terjadi pertempuran antara Malaka dengan bangsa Portugis. Hingga pada 10 Agustus 1511, Malaka berhasil dikuasai oleh bangsa Portugis.
Setelah menaklukkan Malaka, Portugis melakukan pelayaran ke arah timur. Di tahun 1512, Portugis berhasil mendarat di Pulau Maluku, wilayah Ternate. Kedatangan bangsa Portugis disambut hangat oleh Kesultanan Ternate dan mereka akhirnya bekerja sama. Ketika terjadi konflik antara Ternate dan Tidore, Ternate meminta bantuan kepada tentara Portugis, sedangkan Tidore meminta bantuan kepada Spanyol yang saat itu juga berada di wilayah Maluku. Dan kemudian terjadi perang antara Ternate dan Tidore yang pada akhirnya dimenangkan oleh Ternate. Setelah perang usai, Portugis kembali memeras rakyat, mengambil rempah-rempah dengan harga murah atau bahkan memaksa. Rakyat Maluku mulai menunjukkan ketidakpuasan. Sultan Ba'abullah yang mendengar kejadian tersebut pun berpidato kepada rakyatnya untuk melakukan perlawanan. Rakyat Maluku pun setuju untuk melakukan perlawanan kepada Portugis. Pada tahun 1570, rakyat Maluku yang dipimpin oleh Sultan Ba'abullah kemudian melakukan perlawanan terhadap Portugis. Dan pada tahun 1575, Portugis akhirnya pergi dari Ternate.